Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Iya, sebagai salam emas kita ya, supaya kita tetap selalu bersemangat untuk eh, belajar, untuk memahami bagaimana sebetulnya dunia emas dan memahami apa yang ada di balik semangat spirit dari kita bergerak di dalam pengembangan peradaban kita di masa depan. Sebuah peradaban yang kita arahkan untuk sebuah keadilan bagi semua, terutama masyarakat di kelompok kita, di kelompok masyarakat yang Muslim. Baik, ini adalah serial ketiga ya. Kita sudah edukasi selama dua kali ya. Kemarin kita sudah bicara soal bagaimana sebetulnya kelebihan-kelebihan dari menabung emas dibanding dengan menabung uang kertas gitu ya. Kemarin kita sudah bicara soal keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat dari keduanya. Nah, hari ini kita akan bicara soal spirit of EOA, jiwa semangat ya. Semangat dari EOA itu sebetulnya apa? Jadi yang pertama kita ada slogan kita yang sering kita ucapkan ya kalau kita bicara soal EOA, gitu, kita akan menjawab nanti kita sama-sama ya sambil penuh semangat gitu. Jadi kalau saya bilang EOA, kita akan teriak slogannya ya, jargon-jargon kita, semangat yang menumbuhkan gerak kejiwaan kita untuk terus berjuang. Baik, saya akan menggunakan EOA gitu. Kalau saya EOA maka mengembalikan kejayaan dengan emas gitu ya. Jadi, oke, siap-siap ya. Baik, kita akan siap-siap kita akan siap-siap ya. Oke. Spirit of EOA, kita akan bicara, begitu saya bicara EOA itu kita akan mengembalikan kejayaan dengan emas. Oke. EOA mengembalikan kejayaan dengan emas. Nah, oke, itu semangat. Pertanyaannya adalah siapa sebetulnya orang yang bisa mengembalikan kejayaan dengan emas? Nah, itu yang terpenting. Sebetulnya siapa sih? Ya kita semua. Kita yang akan mengembalikan kejayaan dengan emas. Kita yang akan berjuang. Kita sebagai agen of gold. Ya, sebagai agen of gold itulah yang akan mengembalikan bagaimana peradaban Islam, kejayaan Islam itu yang akan kita kembalikan. Nah, yang balikan adalah agen of gold. Nah, di kita menyebutnya agen of gold juga kita sebut sebagai agen of change. Jadi orang yang melakukan perubahan. Karena setiap gerak kita ke depan itu kita adalah menuju perubahan. Tetapi bedanya adalah apa sih bedanya perubahan yang dimaksudkan dengan perubahan oleh teman-teman saudara kita yang lain? Kita memaknai perubahan itu sebagai sebuah sandaran kepada ilahi. Kita sebagai agen of God, sebagai agen of change itu sama sekali tidak memiliki daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita menyadari kita tidak punya daya upaya, kita hanyalah hamba Allah, kita hanyalah pengabdi kepada Sang Pencipta. Apapun yang kita lakukan tidak ada maknanya kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan kita. Perubahan yang kita lakukan hanyalah sebagai ikhtiar yang di mana nanti harus ikhtiar kita harus dengan iman maksimal, keyakinan, keimanan kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksudkan menjadi agen of change. Nah, agen of change ini sebetulnya di dalam peradaban EOA Gold ya, di dalam peradaban EOA itu yang kita sebut dengan employee of Allah, para pekerja-pekerja Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menyerahkan waktunya, menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya, menyerahkan jiwanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita sebut dengan para pekerja Allah. Jadi orang-orang yang menyerahkan semuanya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam katakanlah
sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya. Kemudian semua yang kita miliki itu adalah hidup kita, mati kita itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Ya, itu pijakan betul. Ya, jadi employee of Allah itu harus betul-betul meresapi, menginfilkan, mengintegrasikan, memasukkan ke dalam jiwa kita, ke dalam kolbu kita. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah hanya semata-mata untuk Allah, tidak ada yang lain. Nah, ini kesadaran yang harus kita cobakan, kita coba masukkan. Nah, bagaimana implementasinya dari semangat inna sholati ini? Bagaimana implementasinya? Nah, penerapannya itu ada sebagai employee of Allah itu harus memiliki 5 pilar. 5 pilar utama yang dia harus selalu menjadi pedoman hidup, menjadi ugeman di dalam menjalankan perubahan, di dalam menjalankan kehidupan. Nah, ini ada 5 ini yang harus kita ingat. Nanti kita coba sama-sama lihat. Nah, 5 ini yang kita sebut dengan just focus on Allah. Hanya fokus kepada Allah. Jadi kalau kita bilang just focus on Allah. Nah, itu yang kita pegang jantung kita, detak kita sebagai sebuah penyerahan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? 5 pilar itu adalah everything come from Allah. Kita meyakini segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya datang. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu yang diberikan ke kita itu baik atau buruk bagi kita karena kita tidak memahami, tetapi Allah sungguh memahami sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu wa'asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang sungguh-sungguh engkau tidak sukai, engkau benci terhadap sesuatu, tapi sebetulnya Allah beri itu sebenarnya kebaikan bagi kamu. Cuma kita nggak ngerti. Dan boleh jadi apa yang engkau sukai dengan sungguh-sungguh, engkau cintai, bahkan setiap malam kau menjadi mimpimu di dalam tidur. Tapi sebetulnya bisa jadi itu adalah buruk bagi dirimu. Tetapi engkau tidak paham. Allah mengetahui dan kau sekalian itu tidak mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Dan kau semua tidak mengetahui apa yang diberikan Allah. Dengan cara ini maka kita akan menjadi syukur, menjadi kuat memedomani karena apa yang datang ke kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Itu yang harus diyakini betul oleh kita. Pilar yang kedua itu adalah kita meyakini apapun ya, everything belong to Allah. Jadi semua yang ada di alam semesta termasuk diri kita, jiwa kita ini yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, itu adalah semua milik Allah, sama sekali bukan milik kita. Itu titipan Allah yang menjadi amanat bagi kita. Nah, itu harus diugemi gitu. Di surat Al-Hajj ya, ayat 64 disebutkan lahu ma fis samawati wal ardh. Sungguh hanyalah lahu baginya apa-apa fis samawati wal ardh, di dalam langit dan bumi, bahkan di antara keduanya itu adalah lahul, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lawal ghaniyul hamid. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya raya, tidak ada banding, tidak bisa dihitung. Dan dia sudah maha terpuji. Nah, itu yang harus menjadi pedoman yang kedua. Jadi kita harus meyakini bahwa apapun itu adalah milik Allah. Kita sama sekali tidak memiliki, bahkan jiwa kita sekalipun. Nah, sebagai hamba ini yang kemudian kita menjadi memiliki kepasrahan, memiliki tidak rakus. Ya, kita akan rajin bersedekah karena apapun yang kita miliki sebetulnya adalah bukan milik kita. Kita hanya ketitipan sebetulnya. Kita tidak memiliki apapun. Nah, yang ketiga adalah everything controlled by Allah.
Jadi segala sesuatu itu sebetulnya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari pandangannya, tidak ada yang lepas dari pengawasannya, tidak ada yang lepas dari penglihatannya. Nah, jadi seperti firman Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin. Sebetulnya apa-apa, tidak ada satu musibah pun ya, yang menimpa diri kita. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Sesungguhnya biidznillah, dengan izin Allah. Allah yang memiliki izin, Allah yang memiliki kehendak terhadap kita semua. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbuhu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, may yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan hatinya kepada kedekatan kita kepada Allah, pengetahuan kita kepada Allah, untuk semakin meninggikan imannya, kan? Wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah setiap segala sesuatu itu Allah sangat mengetahuinya, karena tidak ada sesuatu pun yang di luar kontrolnya. Jadi keliru kalau orang bilang, wah ini Allah nggak ngerti, Allah nggak paham, mumpung tidak ada Allah nggak bisa begitu. Tidak bisa, karena Allah selalu mengontrol, ya, selalu mengontrol, dan ini akan menunjukkan kita menjadi keimanan yang semakin tinggi. Ini sebagai pedoman kita untuk bergerak, gitu, karena sebetulnya kita selalu dalam pengawasannya. Walaupun itu sebesar dzarrah, ya, istilah di Al-Quran disebut dengan sebesar dzarrah, walaupun sebesar biji sawi atau semut yang sangat kecil di tengah-tengah padang pasir, itu pun sebetulnya berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu adalah everything dedicated to Allah. Segala sesuatunya itu hanya untuk Allah. Tidak bisa kita melakukan sesuatu itu harus kita arahkan, kita tunjukkan sebagai untuk Allah semuanya, didedikasikan apa yang kita lakukan. Ini yang kita dalam surat Al-An'am ayat 62 yang tadi di awal, ya, yang sudah kita sebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini kita dengan cara ini kita akan terhindar sebetulnya dari tindakan-tindakan syirik, ya, tindakan-tindakan menduakan kekuasaan Allah. Karena kita seringkali itu bahkan bisa jadi kita itu melakukan syirik dengan usaha-usaha kita, gitu. Nah, dengan cara ini maka tidak ada apapun yang kita miliki ini sebagai usaha kita, tidak sama sekali. Itu adalah merupakan pemberian, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kisah Nabi Sulaiman misalnya, ketika ditanya soal kekayaannya, itu adalah min fadli rabbi. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang diberikan oleh Allah sebagai sebuah anugerah, min fadli rabbi, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yang harus kita jadi pegangan sebagai employee of Allah, sebagai pekerja Allah, itu adalah kita harus meyakini everything shall return it to Allah. Segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat pulang bagi kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yab'atsuhum, yaitu satu hari ketika Allah membangkitkan semua manusia, ya, ketika mereka dibangkitkan dan Allah kemudian membangkitkan mereka dan menghitung mengumpulkan mereka di dalam satu ya, Allahu jami'an fayunabbiuhum, dan Allah mengumpulkan dan Allah kemudian mencatat semua amal-amal yang bima amilu, amal-amal yang dikerjakan oleh kita semua. Itu Allah sangat mencatat itu, dan sementara kita tidak mengetahui apa sebetulnya, kita lupa gitu dengan ahsanahu, kita lupa dengan apa-apa yang kita lakukan, dan Allah mencatat dengan detail, tidak ada yang terlewat gitu, karena Allah maha mengetahui, maha perkasa untuk melihat itu. Nah, ini harus kita yakini sebagai hamba, kita akan kembali sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ini yang paling penting, ya, karena semuanya akan ada di bawah kontrolnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah sesungguhnya itu
kuasa atas segala sesuatu. Baik, ya. Jadi ada 5 sebagai pedoman hidup kita di dalam menjalani diri kita sebagai employee of Allah, sebagai pekerja Allah. Kita ulangi lagi untuk akhir memberi semangat di sesi hari ini, di sesi ketiga. Sebagai semangat, mari kita ingatkan lagi diri kita. Kalau saya menyebut EOA, Ibu Bapak itu akan menjawab dengan mengembalikan kejayaan dengan emas. Oke, para employee of Allah sudah kita masukkan EOA Gold, mengembalikan kejayaan dengan emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita coba diskusikan bersama akan bermanfaat bagi kita.